Albania merupakan sebuah negara di wilayah Balkan yang menjadi kawasan dengan penduduk Muslim paling banyak di Eropa. Namun demikian, kendati penduduknya mayoritas beragama Islam, Albania pernah secara resmi menyatakan sebagai negara ateis pada tahun 1967 dan melarang praktik keagamaan. Pada masa itu, pemerintah komunis yang dipimpin oleh Enver Hoxha mengambil tindakan drastis untuk menghilangkan keberadaan agama di Albania. Mereka menutup semua tempat ibadah, termasuk gereja Kristen Ortodok dan Katolik, masjid-masjid dan zawiyah, serta menyita properti milik tempat-tempat ibadah tersebut. Selama 45 tahun kekuasaan absolutnya, pemerintah komunis melakukan penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga selama itu pula penganut agama menghadapi diskriminasi, penahanan dan penganiayaan oleh aparat keamanan serta pihak yang berwenang. Banyaknya penganut agama Islam di Albania dimulai pada abad ke-15, tepatnya ketika Kekaisaran Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau populer dengan Muhammad Al-Fatih melakukan penaklukan yang signifikan terhadap Albania. Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal karena menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 yang membawa akhir Kekaisaran Romawi Timur dan memungkinkan perluasan wilayah Utsmaniyah di wilayah Balkan termasuk Albania. Penguasa Utsmaniyah membawa sistem administrasi, hukum dan agama Islam ke wilayah tersebut. Mayoritas penduduk Albania merasa diuntungkan dengan kehadiran Kekaisaran Utsmaniyah. Kekaisaran Utsmaniyah menyediakan perlindungan militer terhadap invasi dan serangan dari luar, sehingga membawa stabilitas dan keamanan di wilayah Albania. Selain mengajak penduduk Albania memeluk Islam, Sultan Muhammad Al-Fatih juga menunjukkan sikap toleransi terhadap non-Muslim yang tidak beralih agama. Dia memastikan bahwa warga non-Muslim tetap memiliki hak sebagai warga negara dan memperlakukan mereka secara adil. Tindakan ini membawa keberagaman dan inklusivitas di wilayah Kekaisaran Utsmaniyah termasuk di Albania. Lebih dari itu, penaklukan Utsmaniyah juga membawa kemajuan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, seperti jaringan jalan dan perdagangan yang lebih luas yang dapat meningkatkan kemakmuran di wilayah tersebut. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan banyak penduduk Albania masuk Islam, sehingga Islam menjadi agama mayoritas yang mereka anut. Kendati demikian, pada April 1939, selama Perang Dunia II, Jerman Nazi bersama kekuatan fasis Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini menjajah dan menguasai Albania. Saat itu, Albania yang dipimpin oleh Raja Zog I menghadapi masalah internal dan kekacauan politik. Hingga kemudian, Raja Zog I diturunkan dari tahtanya, lalu melarikan diri ke luar negeri. Pada bulan November tahun 1944, Partai Komunis Albania yang dipimpin oleh Enver Hoxha berhasil mengusir pasukan Jerman Nazi dari Albania. Partai Komunis Albania mengambil alih kendali pemerintahan dan mendirikan negara komunis. Enver Hoxha menjadi pemimpin utama Albania dan memegang kendali pemerintahan dengan tangan besi. Pada tahun 1967, Albania mengeluarkan sebuah deklarasi resmi sebagai negara ateis di bawah kepemimpinan Enver Hoxha. Deklarasi ini menyatakan bahwa Albania adalah negara sekuler yang tidak mengakui atau mengizinkan praktik agama di wilayahnya. Selama masa pemerintahan komunis, dari tahun 1944 hingga 1985,
sekitar 95% tempat ibadah di Albania dihancurkan atau diubah menjadi tempat lain seperti gudang, sekolah, pusat kesehatan, atau sinema. Sebagai bagian dari kampanye anti-agama, banyak imam, pastor, dan rahib yang ditangkap, ditahan, dipenjara, dibunuh, atau mati karena disiksa di kamp kerja. Mereka dianggap sebagai ancaman bagi penguasaan ideologi komunis dan dituduh mencoba mempertahankan pengaruh agama di masyarakat. Situasi ini menyebabkan Albania menjadi salah satu negara ateis yang paling ketat di dunia pada saat itu. Namun demikian, kendati kampanye-kampanye ini mempengaruhi banyak orang, sebagian penduduk Albania tetap mempertahankan keyakinan agama mereka secara sembunyi dan diam-diam. Setelah kejatuhan rezim komunis pada tahun 1985 dan meninggalnya Enver Hoxha setelah berkuasa selama 40 tahun, Albania mengalami perubahan besar dalam kebebasan beragama. Warga Albania diberikan hak untuk mempraktikkan agama sesuai keyakinan masing-masing, dan tempat ibadah yang sebelumnya ditutup diizinkan untuk dibuka kembali. Perasaan lega dan sukacita dari warga Albania yang beragama terasa begitu kuat ketika mereka dapat kembali beribadah secara terbuka, merayakan perayaan keagamaan, dan mengakui identitas agama mereka tanpa rasa takut ataupun hambatan. Sejak saat itu, Albania berubah dari sistem komunis yang otoriter menjadi sistem politik yang demokratis. Negara ini juga mulai mengadopsi sistem multipartai dan memulai proses pemilihan umum yang lebih terbuka. Sebagai negara yang berusaha untuk membangun kembali identitas dan jati dirinya, Albania juga memiliki keunikannya tersendiri. Di antara keunikan itu, bahwa negara ini memiliki 700.000 bunker yang dibangun selama rezim komunis. Saat ini, kebanyakan dari bunker tersebut telah dibongkar. Namun demikian, sisa-sisanya masih dapat dilihat di gunung-gunung dan di sepanjang jalan. Di antara keunikan lain, masyarakat Albania akan menggelengkan kepala saat mereka mengatakan ya, dan mengangguk saat mereka mengatakan tidak. Sebuah kebiasaan yang sangat berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya. Kata-kata Albania untuk iya adalah po, dan untuk tidak adalah jo. Albania juga memiliki sebuah kota yang menjadi salah satu tempat terbaik di benua Eropa. Hal ini pun sudah diakui oleh situs warisan dunia UNESCO. Nama kota tersebut adalah Kota Berat, atau yang dikenal juga dengan Kota Seribu Jendela. Negara ini juga dikenal memiliki arsitektur yang sangat khas, yaitu rumah-rumah dengan atap datar. Gaya arsitektur ini merupakan tradisi kuno yang terus dipertahankan di sebagian besar daerah pedesaan Albania. Atap datar digunakan sebagai tempat berkumpul untuk keluarga dan tetangga. Masyarakat Albania memang dikenal ramah. Bahkan penduduk Albania memiliki kebiasaan berjalan kaki di sore hari dengan tujuan merenggangkan kaki sekaligus untuk bertemu dengan para tetangga.